pilih on, itu bensin nggak sampai ke filter atau kotoran nggak sampai ke filter ya. Di sini ada endapannya, minimal 1 liter sudah terasa habis bensinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Ini saya sedang bersama Honda Tiger 2008 yang sangat original banget. Bisa kalian lihat di belakang saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas part-part pentingnya untuk Honda Tiger Revo. Saya akan memberikan tips ya untuk menyetel keran bensinnya untuk Tiger Revo. Ini kan ada 3 ya. Ada 3 pilihan, on, off, dan rest ya. Ini untuk versi saya, versi gimana, semoga ini manfaat dan ditangkap untuk kalian hal yang positif. Menurut saya keran bensin untuk Honda Tiger Revo itu bagusnya itu di posisi on aja teman-teman. Kenapa saya memilih untuk kondisi on kayak gini ya, misalkan tangki terisi penuh bensin. Nah, ini kan posisi on. Walaupun untuk posisi on itu kan misalkan kehabisan bensin itu tidak bisa sampai bawah banget atau sampai habis banget ya. Dikarenakan kan on itu kan harus nyala terus. Kenapa kok nggak rest? Ya, kalau untuk rest itu posisi bensin itu sampai bawah banget dan sampai ke filter penyaringan tangki. Nah, untuk filter sendiri penyaringan tangki itu kan salurannya sampai ke karbu. Jadi bayangan saja ya, misalkan kok kita pakai res bensin habis, otomatis kotoran yang di bawah atau di endapan tangki itu bisa masuk ke filter. Nah, kalau sudah penyaringan filternya sudah penuh kotoran, otomatis kotorannya masuk ke dalam karburator. Itu yang akan menyebabkan kendala di karbunya Honda Tiger tersebut teman-teman. Kalau kita pilih on, itu bensin nggak sampai ke filter atau kotoran nggak sampai ke filter ya. Di sini ada endapannya, minimal 1 liter sudah kerasa habis bensinnya. Nah itu kita harus langsung mengisikan bahan bakar pertalite atau pertamax kayak gitu. Nah, untuk pemilihannya on itu kayak gitu penjelasannya. Kalau posisi on itu bensin minimal ya di sini ada 3 liter sudah bagus di tangki ini. Walaupun ini kan fullnya kan 13 liter ya untuk Tiger Revo, 13 liter full. Misalkan 3 liter cukup. Nanti kalau sudah 1 liter ya otomatis bensin akan terasa habis untuk bahan bakarnya, udah dadet minta diisi. Tapi kalau untuk rest itu sampai habis, sampai ke kotoran-kotoran itu katut kayak gitu, ketarik ke bawah. Itu alasannya saya pilih on kayak gitu ya teman-teman. Kalau off itu menjagani mati nah, kayak gitu. Misalkan pelampungnya karbu sudah tidak baik, pasti mintanya di off. Kalau on terus pasti akan muncul sih, soalnya pompa bensinnya sudah nggak bagus kayak gitu. Jadi lebih baik ini posisinya di on aja kalau menurut saya ya. Kalau untuk yang lain sih bebas masing-masing. Yang kedua saya akan memberikan tips atau pengetahuan kalau misalkan kita posisi mesin itu tidak nyala ya mati seperti ini, kita itu tidak boleh sebenarnya, atau kita jangan lakukan memores-moreskan gas ya, atau ngocok-ngocokan gas ya. Itu tidak bagus untuk Honda Tiger Revo teman-teman, karena kan ini motor cc-nya gede, karburator aja udah gede banget ya. Misalkan kita kok posisi mesin mati dikocok-kocok kayak gini guys, biasanya kan buat mainan kayak gitu guys, itu otomatis pompa bensin atau pelampung itu ngocok. Nah, itu nyemprot bensin teman-teman, seret kayak gitu di pelampung bensin. Dan untuk di pelampung bensin itu kalau bensin penuh nanti akan menimbulkan blebek ya. Kalau motor untuk Tiger Revo ya misalkan sudah melepuh itu nggak enak banget. Kalau pagi aja manasinya udah aduh ampun banget, sulit
Kalau yang normal karbu standar atau prima ya masih fit. Untuk kita nyalain di pagi hari aja udah sulit ya. Kecuali kita main jog sedikit ya lebih enak. Bayangkan kalau kita atau Tiger Revo kita itu glepek itu nggak enak banget. Itu salah satunya untuk kita untuk menghindari hal-hal semacam itu. Jadi kalau misalkan posisi mesin nyala kayak gini, kita pores ya enggak apa-apa, normal-normal saja enak. Tapi kalau misalkan untuk mesin mati itu kita gas kita mainin itu enggak bagus ya untuk karburatornya. Saya dapat ilmu dari teman saya bengkel mekanik biasa nangani Honda Tiger Revo itu. Saya tadinya nggak tahu di poros-poros, ternyata dia bilang, wah jangan mas, itu kasihan karbunya nanti cepet melepek kayak gitu. Itu untuk tips yang kedua ya teman-teman, tips pentingnya untuk Honda Tiger Revo. Dan yang ketiga saya akan sedikit membahas gearset teman-teman. Untuk gearset itu usahakan posisinya yang sejajar atau center ya. Ini soalnya motor gede, bukan motor kecil kayak Mega Pro. Bahwa bebannya motornya sendiri aja ini sudah berat banget ya. Bayangkan kalau kita naik jarak jauh terus boncengan, berat badan minimal 60-an aja, 2 kali kan udah 120 kilo ya. Kalau misalkan gearsetnya setelannya tidak bagus atau tidak pas, itu ya rawan sekali. Walaupun ini kan rantai Tiger Revo yang original ya, itu tidak pakai sambungan, tapi tetap aja kalau untuk gearsetnya tidak bagus, setelannya itu untuk membahayakan. Terutama kita cek dulu ukuran sini sama sebelah kanan harus center. Terus kalau misalkan kok ininya goblek ya harus segera diperbarui, jangan sampai kita paksakan ya. Apalagi untuk jarak jauh itu sangat bahaya banget teman-teman. Misalkan ini goblek ya, ini kan masih segel ya, masih segel itu lihat putih. Nah, ini kan masih ada segelnya dealer, antingan gear ya, kunci gear ini masih segel. Misalkan ini goblek teman-teman, ini palingan untuk repairnya atau untuk memperbaikinya biar goblek itu biasanya saya genjel pakai bahan seperti botol larutan yang kaleng kecil segini aja. Itu saya gunting terus saya tangselkan di sini aja, jadi ininya enggak goblek. Itu banyak sih seringkali yang tanya solusi biar gearset enggak goblek. Aku pakainya kayak gitu teman-teman, jadi insya Allah aman lah. Yang penting nggak goblek banget. Kalau goblek banget ya terpaksa kita pakai ganjel 2 atau 3 gitu. Ya demikian untuk tips-tips pentingnya ya untuk komponen atau parts Tiger Revo. Jangan sampai lengah. Kalau kita mau jarak jauh pastikan motor kita motor yang fit atau prima ya. Jangan lupa subscribe karena ini konten-konten saya untuk khusus Tiger Revo dan membahas semua tentang Tiger Revo. Barangkali mau pertanyaan nanti insya Allah saya akan review. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.